Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan lancar semua, dalam keadaan baik. Semoga ada di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam rahmatnya. Bagi yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, bagi yang sehat mudah-mudahan bisa mengambil keuntungan dari kesehatannya, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, diperbanyak uangnya, disedikitkan hutangnya, dibaikan hubungan dengan tetangganya, dibaikan hubungan dengan keluarganya, dipermudah urusan dunia dan akhiratnya, wafat dalam keadaan husnul khawatimah, amin. Baik, ini tadi malam kan ada rakyat bersuara ya, yang mana permasalahannya itu kembali lagi ke permasalahannya Ade Armando, karena memang yang lagi ramai itu bolak-balik tuh. Nah, yang saya heran tuh begini, kenapa ya ini permasalahan Ade Armando, tapi yang diundang kalau dari segi kubunya Ade itu sama saja dengan kubunya ijazah palsu. Coba lihat ya, di sini Refli Harun tidak ada, Roy Suryo tidak ada, Rismonnya tidak ada. Yang ada siapa tuh? Yang ada di sini ada Darmawan kalau nggak salah nih ya, kalau saya tidak salah melihat, sama siapa, Razman. Nah ini kan kubunya pendukung ijazah palsu. Jadi kalau misalkan ada yang berspekulasi bahwa di sini ada hubungan antara ijazah palsu dengan permasalahan Ade Armando kemarin, itu bukan spekulasi, itu dilihat nyata di depan mata kita. Pertanyaannya begini, kalau bukan si Ade Darmawan, kemudian bukan Razman, yang mau ngebela si Ade Armando ini siapa? Kan itu pertanyaannya. Karena memang mungkin tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ini yang menarik, nanti ada Pendeta Gilbert juga akan berbicara di sini, termasuk juga orang-orang yang melaporkan siapa ada Armando ke kepolisian. Baik, ini sepertinya akan menarik ya. Kita akan saksikan saja perbincangannya nih. Mari kita simak. Ya baik, 40 ormas ini ya akhirnya melaporkan 3 ADCS gitu. Tapi kalau dari Bang Rasman, apakah Anda yakin akan ada kemungkinan perdamaian, Bang? Saya berharap sekali lagi bahwa berbeda itu indah. Saya pernah ceritakan 4 tahun saya bareng tinggal bersama orang Kristen, Marga Sirait. Saya melihat aman. Saya studi di Malaysia dengan 3 suku yang diakui, Melayu, Islam itu, India dan China. Bahkan di Malaysia bulan Ramadan tak ada kedai-kedai yang ditutup-tutup, karena Islam buat orang Islam, Kristen buat orang Kristen, Hindu buat orang Hindu. Jadi kalau kita masuk ke pintu orang lain yang bukan kita tahu dan bukan kewenangan kita, jangan masuk ke sana. Itulah yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Bahwa ketika Pak JK mengatakan itu, beliau ini kan niatnya baik sekali nih. Karena beliau ini sudah merasakan bagaimana salah ngomong digiring jadi masalah. Tapi beliau cepat datang ke Pak JK. Dan Pak JK sebagai simbol perdamaian termasuk umat Islam, saya berharap malam ini Pak JK buka hati. Saya berharap juga kepada Adinda State. Bentar, mana kemarin termul-termul yang ngomong caplin-caplin itu, ya, nggak ada sekarang, pada tenggelam semua. Ada yang berani. Rasain. Gamki dan yang lain-lain jangan lagi. Maksud saya apa? Kita akan mundur ke belakang. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Haji, bahwa beliau lahir dari rahim yang pernah bermasalah karena agama, sehingga dia harus kuliah di Makassar. Nah, sekarang ceritanya kita mau balik lagi, kan tidak. Jadi antisipasinya di sini ada pelapor 40 ormas, ada jubirnya. Sementara itu makanya kenapa kemarin si Ade Armando itu sampai dimaki-maki kan di di TV nasional. Ya karena itu, ya kita ini mau mundur gara-garanya si Ade Armando nih, 3 orang ini nih, Ade Armando, Grace Natali sama si Abu Janda. Yang mana Abu Janda katanya sih lagi kabur ke Amerika ya, ketemu sama Edis tuh. Nggak tahu udah balik apa belum. Ada Bung Ade Armando yang dianggap menyampaikan atau mengomentari postingan video. Ada pengacara dari Gamki. Alangkah indahnya kalau kita bersatu, memaafkan sehingga Republik ini aman untuk Indonesia. Itu saja. Artinya ini harus Aduh, bilang itu sama Jokowi, Razman. Ya omongin sama Jokowi itu. buat laporan semuanya. Saya berharap malam hari ini lewat. Pak, ini ada di sini, Pak
pendeta yang sudah Oke. pernah ketemu Pak JK, Oke. tolong melalui kesempatan ini Pak, karena begini. Oke, Saya sebentar, ada satu yang menjadi permasalahan Oke, boleh, yang iya, bertanya Bang. di hati saya. Oke. Adinda yang 40 ormas ini. Ada pernyataan dari Pak Din Samsudin. Ini ada ekornya, ada sayapnya. Satu, kami melaporkan dari Armando. Yang kedua, Grace Natali. Yang ketiga, Abu Janda. Dan katanya ada backing-backingnya. Ini yang jadi pertanyaan serius. Kok ada kalimat backing-backingnya? Memang ada. Kalau nggak ada backingnya, Razman ngapain kamu ngomong di situ? Pertanyaannya, Razman ini sebagai apa dalam permasalahan ini? Kalau nggak sedang membela permasalahan Ade Armando yang mana leadnya itu kepada Jokowi. Itu loh. Jadi saya hanya mau lihat begini. Aduh. Kalau kita mau jujur apa yang disampaikan oleh Bung Henry Satrio, itulah sesungguhnya sekarang. Bahwa apa? Belum move on kita. Dari pesta demokrasi. Oke. Belum move on kita, cara berbeda pendapat. Sehingga standing position masih menunjukkan kita kepada publik bahwa kita, aku di sini, kau di sana. Padahal sudah saya bilang, ada satu rahasia yang saya buka lagi nih. Sebentar, kalau memang tidak ada kubu-kubu seperti ini, harusnya Razman ini nggak ngomong. Dia sebagai apa? Lah pertanyaan demikian. Itu kan nanti ada Hendro siapa ini? Hendro Satrio apa? Hendro siapa begitu ya? Yang berkata, oh bijaklah kesana kemari begitu ya. Ini ada hubungannya dengan ijazah palsu dan sebagainya. Cuma dia bilang ini belum tentu benar juga. Belum tentu benar gimana? Di belakangnya ini tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Lihat orang-orang yang membela siapa? Ade Armando. Siapa? Yaitu mereka yang berdiri di masalah ijazah palsu. Pertanyaannya begini nih. Ini si Ade Darmawan sama Razman. Apa posisinya itu? Apa? Dari situ saja sudah nggak bisa terjawab kalau tidak ada hubungannya dengan Jokowi ini. Oh, Pak Jokowi, ini tentang cerita bagaimana Pak JK mengumpulkan ekonom. Begitu ya? Apa kata Pak Jokowi waktu kami berdiskusi? Sebenarnya kalau Pak JK mengomentari masalah ekonomi karena minyak dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Cuma harusnya jangan disampaikan ke publik. Kan bisa direct komunikasi yang sampaikan Pak Henry Satrio tadi kan? Maunya. Jangan bicara langsung. Contoh, bicara masalah Bentar, ekonomi. ini bukan Ade Darmawan ya, saya salah nih sepertinya dari rambutnya. Gak ada mancung-mancungnya nih. Kan ada Menteri Ekonomi, Menko Perekonomian, ada juga dari Badan Intelijen. Saya bisa turun ke bawah. Nah, kesan-kesan ini masih terkooptasi di masyarakat bahwa kau di sana, kami di sini. Sekarang kau di sana, aku di sini. Mari kita rangkul-rangkulan supaya kita selesai untuk urusan bangsa ini. Selesaikan urusan ijazah, selesaikan urusan Pak JK, Oke. urusan bangsa. Selesai. Baik. Tak ada sini yang cari Sedikit- panggung, udah selesai. Sedikit saja ke 40 Terus ormas. Razman ngapain kalau nggak cari panggung di situ? Dan permasalahannya tidak bisa sesimpel itu. Karena apabila nanti semua orang itu ya diajak satu kata dengan pemerintahan yang ada sekarang, akhirnya kita tidak menjadi negara demokrasi. Dan itulah yang berusaha dicapai oleh Joko Widodo kemarin dengan aliansi yang gemuknya itu. Ya, yang mana pada akhirnya kekuasaan kemudian materi itu hanya berkumpul di kalangan orang-orang yang memiliki jabatan. Itu pada akhirnya. Jadi pada akhirnya korupsi berjamaah begitu. Ini Bang Gurun, apakah akan ada kemungkinan perdamaian yang seperti disampaikan Bang Razman tadi? Begini, Singkat saja Bang. sebenarnya harmonisasi umat beragama itu sudah terjalin. Betul. Cuman ada sebuah peristiwa hukum yang dibangunkan narasi sehingga ini menimbulkan kegaduhan. Artinya ini berangkat awalnya pada 3 figur ini membangun narasi itu. Oke. Lalu kami meminta Aliansi Ormas Islam untuk Pak Ade Armando ini introspeksi diri lah. Beliau ini kan secara fakta yang pernah kita temui, pernah kita lihat bersama, pernah digebugin tuh. Artinya beliau ini kan figur yang lisannya berbahaya, Betul. kontroversi. Nah, justru Bang Razman harus tekankan Bang Ade, bukan kami. Ini baik. Tepuk tangan dulu ya. Razman tuh ya ngomongnya sama si Ade Darmawan, sama si Ade Armando, bukan sama pelapor. Baik saja, kerukunan umat beragama terjalin. Tapi kita tonton nih, ada postingan video tidak utuh. Tidak utuh, dibangunkan narasi pula. Artinya pembentukan cara berpikir di masyarakat, terjadi pengaruh itu. Betul. Loh, abang jangan salahkan kami.
Kami punya hak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka kami laporkan ini. Gitu loh. Kalau untuk terkait dengan perdamaian, ya tentu kami sebagai sesama manusia memaafkan. Tapi ini adalah negara hukum. Tentu kita punya kewajiban intelektual untuk memberikan dampak pelajaran bagi para figur, bahwa bagi para pihak untuk menggunakan media sosial dengan arif, bijaksana, dan dengan data. Baik, berarti data yang baik dan utuh. Anda mendukung perdamaian. Tapi kalau untuk mencabut laporan kira-kira mau nggak? Kalau gini, Jangan. artinya begini, mencabut laporan ya kami jelas tidak. Kami ingin ini Berarti tidak mau perdamaian. Bukan terkait dengan Tidak mau berhenti proses hukum. Gimana sih presenter ini? Cerdas dikit dong jadi presenter. Berarti gak mau perdamaian. Perdamaian dengan lanjut kasus hukum itu beda. Sebagaimana yang suka diomongin sama si Jokowi juga. sesama manusia kita maafkan. Tapi kalau untuk perdamaian, untuk terkait menyelesaikan persoalan ini mencabut laporan kami tidak. Ini menjadi kewajiban intelektual kami, kewajiban pengetahuan kami, dan merupakan sebuah kewajiban moral kami terkait dengan bahwa persatuan Indonesia ini harus diselesaikan dengan penegakan hukum yang Oke, adil. baik, terima kasih. Kami Gitu tangkap loh. poinnya, Bang. Ya. Bang Ade, Sedikit Ayah. baik. bisa? Ayah. Ya, sebentar, Bang. Kami persilakan. Kami persilakan Bang Ade terlebih dahulu. Silakan, Bang. Beberapa hal, Apa ya. kira-kira mau minta maaf nggak, Bang? Enggak, tergantung. Kita kan minta maaf kalau orangnya mau menerima permintaan maaf kita kan. Maksud Anda kalau ada ruang kemungkinan untuk perdamaian baru Anda minta maaf. Sebagai orang beragama yang namanya perdamaian itu selalu dianggap sebagai langkah terbaik kan. Ya. Tapi kalau pihak-pihaknya tidak bersedia ya sudah ya. Tapi saya mau Enggak, ini permasalahannya ya Ade Armando ini dia sudah berusaha untuk mendiskreditkan Yusuf Kala dan mendiskreditkan orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi, dan usahanya gagal. Kemudian setelah usahanya gagal itu mau damai begitu, enak aja ya. Kalau nggak gagal, coba kalau kemarin misalkan Yusuf Kala tidak seheboh ini, umat Islam tidak bersatu sebagaimana 40 organisasi ini bersatu, enak aja tuh si Ade Armando, kemudian si Abu Janda sama si Grace Natali itu. beri beberapa hal. Yang saya ingat, Grace Natali kan juga sekarang jadi tersangka nih. Bukan tersangka, dilaporkan. Tapi kalau tidak salah Grace itu kan tidak menyebarkan video ya. Iya. Mengkomentari ya. Nggak pakai video. Tidak menyebarkan ya. Menyebarkan? Nggak pakai video dia. Oke, baik. Dia Oke. komentar. Oke, Jadi apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Ade? Saya mau bilang bahwa ya kalau saya mau diserang ya serang aja saya. Ya. Kenapa juga harus Grace Natali atau kawan-kawan yang lain? Tadi kan juga ada disebut beberapa nama lain. Itu satu. Kedua, bahwa buat saya paham lah ya teman-teman Mas Gurun atau Mas Abdul ini berusaha. Mas Abdul sih enggak ya, karena kan juga tidak melaporkan saya. Tapi Mas Gurun dan kawan-kawan 40 orang ini itu berusaha memenjarakan saya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang ya lazim saja. Saya hormati saja. Itu adalah langkah yang sangat ya dalam demokrasi itu biasa-biasa saja. Iya. Kalau akhirnya saya juga dinyatakan bersalah, ya sudah, saya dinyatakan bersalah, saya mungkin masuk penjara. Mungkin nanti Anda kalau Penjaranya pisahin selnya ya. Ini kasihan kalau saya di Arman langsung masuk penjara itu. mau menjenguk saya juga bisa nanti di penjara. Berarti Anda legowo, Bang Ade. Saya legowo karena saya yakin apa yang Anda lakukan itu adalah dalam prinsip Islam kita menyebutnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Berusaha menegaskan yang kebaikan dan mengalahkan kemungkaran. Tapi kita berbeda pendapat ya dalam hal ini. Saya Sebentar, nggak bisa tiba-tiba berbeda pendapat. Pendapat di dalam agama itu dia harus ada isnadnya, harus ada sanadnya, harus ada pola pikir yang ajak. Disitulah bermain fikih dan usul fikih. Mana sih Ade Armando ini, Islam apa bukan nih orang nih? Kan ini semua saya mengkritik Pak JK ya karena dari dulu saya adalah orang yang suka mengkritik ya. Kalau Anda bilang kan ini dosen, iya saya dosen yang barangkali dari dulu dikatakan sebagai dosen yang bermasalah karena buat saya mengkritik rektor, mengkritik Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, partai semua itu biasa saya lakukan. Saya tidak hanya mengkritik orang Islam, saya mengkritik
siapapun ya. Misalnya dalam Enggak, permasalahannya yang menjadikan landasan kamu mengkritik itu apa? Kalau tidak ada landasannya, itu yang dinamakan hawa nafsu. Makanya kalau kamu itu berkata atas nama muslimin, begitu berkata atas nama Islam, kemudian mengkritik Islam dari dalam karena kamu itu Islam, merasa bebas untuk mengkritik Islam, itu harus ada fondasinya. Dari segi apa kamu mengkritik? Ya, ini ekstrimnya saja begitu ya, ekstrimnya supaya paham. Masa sholat 5 waktu mau dikritik? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah jadi kewajiban. Lah sama di dalam hal ini. Misalkan Pak Yusuf Kala mengatakan begini dan begitu. Apakah boleh itu dipotong kemudian dikatakan begini dan begitu? Kan nggak boleh itu. Ya, ini harus berjalan di dalam koridor. Kalau memang mau mengkritik Muslim atau mau mengkritik Islam, itu harus dalam koridor yang memang diakui oleh Islam. Karena kalau tidak itu menjadi penistaan agama. Cuma si Ade Armando ini karena dia mengaku sebagai Muslim, dia tidak akan kena sama penistaan agama tuh. Inilah yang disebut merusak dari dalam. Nih si Ade Armando ini. Ya, saya mau gimana, mau dikatakan munafik? Ya, orang seperti ini sadar atau tidak? Mungkin yang bersangkutan tidak sadar. ada orang yang bilang, tapi Ade Armando ini cenderungnya menyerang Islam tapi tidak membela tetap dan kemudian membela orang Kristen. Saya ingin ingatkan misalnya saya pernah ya ada sejumlah kasus di mana saya mengkritik orang-orang Kristen. Saya lupa siapa namanya, seorang tokoh Kristen yang mengatakan bahwa ada banyak ayat palsu di dalam Al-Quran dan itu harus diganti, dicabut. Saya juga mengkritik itu, ya. Saya nggak tahu, saya mungkin pernah mengkritik Pendeta Gilbert juga kali ya, barangkali ya. Tapi saya juga bisa membela Pendeta Gilbert di kesempatan yang lain. Saya bilang kepada semua teman-teman dan semua publik, ya kita biasakan kritik karena demokrasi ini hanya akan sehat kalau kita terbiasa saling mengkritik dan mendengar kritik tanpa harus marah-marah. Ya, omongin itu sama si Jokowi tuh. Omongin sama si Jokowi itu. Lapor, sana lapor sini gitu. Bahkan tadi saya katakan lapor juga. Nggak apa-apa. Walaupun menurut saya memang terlalu capek dong ya kalau apa-apa harus dilaporkan. Baik. Menurut saya juga saya Si termasuk Jokowi orang yang mengatakan gara-garanya. bahwa apa perlu ya melaporkan Pak JK dengan tuduhan menista agama atau apa gitu ya. Itu pendapat saya. Tapi teman-teman ini mau melaporkan, ya sudah. Nah kita bangun tradisi di mana kita bisa saling kritik, kita terima. Saya nggak akan saling membenci, mudah-mudahan ya. Dengan Pak JK juga begitu. Ya saya memang akan mengkritik Pak JK antara lain karena posisi politik dia berbeda dengan Pak Jokowi yang adalah yang saya dukung kan. Oke. Jadi itu yang gara-gara si Jokowi didukung, dia main kriminalisasi, gak ditangkap. Giliran si Ade Armando nggak mau. Dia itu menyalahkan orang lain, mensalahpahami orang lain, giliran dirinya disalahpahami nggak mau. katakan, tapi saya tidak berniat sedikit pun untuk memfitnah Pak JK, untuk mengadu domba, untuk memprovokasi, untuk menghasut. Tapi kalau Anda tetap percaya saya melakukan itu, ya juga nggak apa-apa. Kita serahkan aja ke proses pengadilan kan. Baik, baik. Ya, saya ke Pendeta Gilbert. Ini gimana? Susah kalau bukan playing victim ya. Orang udah ngomong seperti itu, ya udah seperti itu. Cuman permasalahannya begini, tadi sekali lagi saya katakan bahwa mengkritik itu tidak bisa membabi buta. Kamu harus punya, kamu mengkritik itu sebagai apa begitu. Disitulah akan ada sudut pandang di dalam mengkritik. Pada akhirnya kalau kamu tidak memiliki sudut pandang di dalam mengkritik, pada akhirnya kamu hanya akan mengkritik kepada orang yang kamu tidak sukai untuk dikritik. Makanya kenapa misalkan Yusuf Kala dikritik karena melaporkan 40 ormas ini begitu ya, dikritik karena melaporkan, tapi si Jokowi tidak dikritik karena melaporkan Rizuryo dan kawan-kawan. Itu harus ada di dalam sudut pandang yang tentu supaya kritiknya itu dia tidak menjadi hanya sebatas menyebarkan, katakan sebagiannya begitu ya, sebagiannya menyebarkan kedustaan. Pendeta Gilbert, menurut Anda apa sih makna perdamaian itu sendiri, dan dalam kasus ini kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian itu sendiri? Jadi buat saya sih sederhana. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa jangan suka motong-motong video. Jangan, itu salah lah itu. Siapapun yang pasti bukan Bung Ade, siapapun pelaku potong video itu salah gitu kan. Siapa yang memastikan itu bukan Ade Armando juga ya? Bisa jadi Ade Armando itu, atau atas perintah Ade Armando, bisa jadi. Nah, dia menghilangkan makna sebenarnya. Lalu yang kedua, ini khusus untuk influencer dan siapapun yang bermain dalam dunia media. Kalau dalam Alkitab dibilang gini, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Jadi jangan menghilangkan maknanya gitu. Jadi kalau kita nonton film Hollywood, itu kadangkala di akhirnya kita baru tahu cerita awalnya. Oh tadi begini. Nah agak beda sedikit kalau film Indonesia, Bang Rasman. Jadi
baru 5 menit kita udah tahu cerita akhirnya bagaimana gitu. Nah, jadi belum tentu. Misalnya tadi Bung Stanley punya pertanyaan yang baik. Itu menurut Pendeta Gilbert salah nggak pernyataan Pak JK? Pasti salah. Pasti salah. Tapi apakah Pak JK salah? Tidak. Seperti Bung Ade bilang, pernyataannya salah. Tapi siapa yang pertama koreksi? Pak JK itu sendiri. Makanya nontonnya sampai akhir kan kurang lebih gitu. Karena Pak JK kan bilang semua kamu masuk neraka katanya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya pernyataannya salah. Tetapi ini yang saya bilang, para influencer jangan suka genit. Kalau lihat apapun wah langsung komentar gitu. Santai dulu, cari dulu lengkapnya. Lalu komentarin boleh, tapi udah lengkap gitu. Sebentar, ini Pendeta Gilbert juga harus teliti ya. Bukan Pak JK-nya yang salah, bukan. Pak JK itu sedang mengutip pemahaman yang salah. Apabila sedang mengutip pemahaman yang salah, yaitu pemahaman orang Islam yang di Poso dulu dengan pemahaman orang Kristen yang di Poso dulu, itu yang sedang berantem itu kan mengutip Pak Yusuf Kala itu. Nggak jadi Pak Yusuf Kalanya yang salah. Ya masa kita mengutip orang salah jadi kitanya yang salah? Ya enggak lah. Jadi agak salah juga nih siapa? Pendeta Gilbert juga kurang cermat. Pak JK-nya ini salah nggak? Ya pasti salah. Ya nggak salah. Wong Pak JK itu sedang mengutip perkataannya orang yang salah. Yang salah itu siapa? Yang di situ waktu itu yang sedang berantem tuh. Ya yang di Poso itu yang sedang berantem itu yang salah. Nah, tapi betul bahwa kalau untuk memahami bahwa itu adalah kutipan harus dilihat di akhir. Jadi bukan Pak JK salah tapi di akhirnya Pak JK benar, ya nggak begitu. Itu sedang mengutip perkataan yang salah. Jadi salahnya itu tidak bisa dinisbahkan kepada Pak Yusuf Kala. Karena yang paling nyerang saya waktu itu namanya almarhum Alvin Lim. Dia udah akhirnya kembali. Nah, ke rumah Bapak di Solo. Tapi dia nyerang. Waktu saya telepon, saya bilang, Ko Alvin tahu nggak cerita benernya? Udah tahu belum? Nah, saya kirim aslinya, baru dia bilang, minta maaf pendeta. Ternyata enggak gitu. Karena kalau kita bilang seperti Bung Ade bilang, saya nggak nyerang Pak JK, saya nyerang pernyataannya. Nah, paling tambahan saya buat Bung Ade sederhana. Mestinya Bung Ade koreksi juga bahwa Bung JK adalah orang pertama yang mengkoreksi kalimat dia sendiri gitu. Nah, itu tadi masalahnya itu bukan kalimat yang ansih dari Yusuf Kala, bukan. Itu sedang mengutip. Baru yang terakhir yang saya pelajari gitu, benar apa yang disampaikan Bung Hensat. Jadi Bung Hensat bilang, ini jangan-jangan ada urusan politik. Politik tidak boleh mengendarai agama. Hal yang paling jahat adalah kalau politik mengendarai agama. Karena agama harusnya mencerahkan politik. Kalau politik udah mempermainkan agama, seperti yang akhirnya disebut oleh Bung Rasman tadi dan juga waktu istirahat disampaikan oleh Bang Aziz, bahwa bahaya banget gitu. Korbannya tuh manusia. Dan kita berpikirlah apa yang Bang Rasman bilang. Kalau Bang Ade Armando ada di sidang, lalu 40 ormas datang masing-masing ormasnya, mau di Jakarta Selatan, itu mungkin yang antri sampai Pasar Minggu gitu. Itu akan jadi sesuatu yang berbahaya. Kalau misalnya Gamki datang, ya kan, Bang Stein sebagai pengacaranya, saya yakin gak bisa masuk sidang dia, harus dikawal. Karena 40 ormas pengen lihat apa tuntutan kamu orang. Jadi terlalu mahal harganya. Jangan sampai dolar jadi 21.000 dan lain-lain. Oke, baik, tepuk tangan untuk Nah, ini kan permasalahan bagus ya. Jangan sampai agama itu dipermainkan oleh politik. Dalam pengertian para politikus jangan sampai berani-berani mempermainkan agama. Dan masalahnya siapa yang berani seperti itu? Jokowi yang berani itu. Dia mah udah politik barbar, politik tanpa batas, sudah politik tanpa etika, udah sebejat-bejatnya politik yang pernah terjadi di Indonesia. Itu Jokowi, makanya yang belanya juga orang-orangnya urakan-urakan seperti ini tuh, kayak si Razman, kayak si Ade Armando, kayak si siapa itu namanya itu Abu Janda. Ya, mereka itu apa? Politikus atau tools ya, proksinya para politikus untuk memecahkan kekuatan agama yang kebetulan di situ ada kekuatan politiknya.
Harus dibedakan. Misalkan seperti Habib Rizik itu ya, itu bukan politikus, bukan partai politik, tapi punya kekuatan politik. Itu nggak suka si Jokowi itu dipecah. Padahal gerakan asalnya memang ideologi. Itu yang harus dipahami. Ya, dan saya kira susah ngasih dikotominya itu untuk memahamkan begitu ya, dan juga mungkin tidak banyak orang mau paham juga. Memainkan politik agama. Oke, Biarkanlah, bebaskan agama dari agama, biar itu menjadi, karena agama adalah cinta kasih ujung-ujungnya gitu. Ya, baik. Terima Kita kasih. berbeda bisa duduk sama-sama. Baik, terima kasih pendeta Kira-kira itu dari kita. saya. Kita ke Bang Hensat. Oh. Terakhir Bang Hensat, bukankah demokrasi ini memang harusnya memberi ruang untuk beropini? Oh iya, itu intinya demokrasi. Tapi ingat, William Bloom itu dalam bukunya pernah menyampaikan bahwa kesalahan terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Nah, sekarang kita tinggal tanya, Indonesia siap nggak dengan demokrasi? Kalau memang sudah siap, so artinya kita juga bukan hanya siap berbicara, tapi juga harus siap mendengarkan. Learn to listen and listen to learn. Nah, yang kedua, Sebentar ya, ini biar saya jawab dulu nih. Jadi apakah Indonesia itu sudah siap berdemokrasi? Belum. Prasyaratnya itu banyak demokrasi itu. Coba pelajari filsafat yang mengedepankan demokrasi. Setiap sistem pemerintahan itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Demokrasi di antara kelebihannya itu apa? Demokrasi itu dia lebih katakanlah menampung. Demokrasi itu dia lebih menampung rasa keadilan masyarakat, karena itu diwakili oleh mayoritas. Nah, cuman permasalahannya mayoritasnya ini dia harus setara. Dalam hal apa? Dalam hal pendidikan harus setara. Dalam hal kecintaan terhadap terhadap apa yang diperjuangkannya. Dalam hal ini misalkan nation begitu ya, nasionalitas, itu juga harus sama. Itu harus setara semuanya, hak-haknya harus setara. Itu harus dijamin dulu prasyarat-prasyaratnya. Apabila demokrasi tanpa disertai dengan prasyarat-prasyarat yang ada, pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya adalah aristokrasi yang terselubung. Jadi kerajaan begitu, cuman namanya saja demokrasi, karena pada akhirnya orangnya bisa dibeli, kemudian orangnya bisa ditipu, karena tidak memiliki pendidikan yang komplit begitu, tidak memiliki pendidikan sebagai prasyarat untuk menerapkan sistem demokrasi. Dalam hal yang lain, orang-orang yang bodoh-bodoh itu mudah ditipu, mudah dibeli. Makanya yang terjadi sekarang itu apa? Money politics di antaranya yang terjadi sekarang itu. Dan tidak aneh kalau misalkan saya kemarin bikin video misi goblokisasinya si Jokowi. Jokowi ingin agar masyarakat Indonesia itu, termasuk mungkin dalam hal ini pemerintah yang ada sekarang, supaya masyarakat itu bodoh-bodoh. Kenapa? Supaya tidak terjadi betul-betul demokrasi. Karena kalau terjadi betul-betul demokrasi dengan prasyaratnya yang mumpuni, orang seperti Jokowi itu gak bakalan punya tempat. Mungkin orang seperti Prabowo juga gak bakalan punya tempat. Akan lebih berkualitas kita itu di dalam berpolitiknya. yang ingin saya sampaikan adalah sebagai tokoh publik yang punya pengikut, nih kayak ayah kan sebentar lagi jadi tokoh publik. Hati-hati memanfaatkan ruang publik. Karena pada saat Anda memanfaatkan ruang publik, itu semua orang bisa masuk ke sana, bisa involve di situ. Kalau ada hal-hal yang ada kaitannya dan memunculkan polemik-polemik tertentu, maka eskalasi isunya bisa jadi liar. Maka menurut saya, biasakan kalau memang Anda tokoh publik dan bisa berkomunikasi secara private, ya lakukan itu. Bicara aja secara private gitu. Kalau belum punya nomornya, ya tanya sekarang gitu kan, kira-kira gitu loh. Ya, dalam negara yang demokrasi ya gak begitu juga. Karena kadang-kadang berkata di ruang publik itu dia lebih diperlukan untuk apa? Agar supaya masyarakat itu teredukasi begitu. Itu juga perlu, seperti Yusuf Kala misalkan mengatakan balikin ijazahnya Jokowi, perlu itu di hadapan publik supaya jelas permasalahannya itu seperti apa. Itu pun tidak bisa disalahkan ya. Beda lagi kalau urusannya dengan tasawuf, dengan agama, itu lain lagi urusannya. Memang private lebih bagus daripada di publik. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.